Maka ada kata hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai akhir. Shalom saudara, bertemu dengan saya. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan dengan judul Setia Sampai Akhir. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata setia atau setia sampai akhir? Saudara, di pikiran saya muncul seekor anjing. Anjing gambaran dari binatang yang setia. Dan memang ada banyak kisah tentang kesetiaan anjing. Salah satunya adalah Michiko, anjing yang difilmkan, yaitu seekor anjing yang begitu setia menunggu tuannya. Setiap hari dia mengantar dan menunggu tuannya di terminal. Sampai suatu saat tuannya tidak lagi pulang atau tidak lagi turun di terminal itu, dan anjing itu terus dengan setia menanti di terminal sampai orang-orang yang kenal kemudian memberi makan. Dan anjing ini dikisahkan menemukan ajalnya dalam penantiannya yang tak kunjung tiba tuannya di terminal itu. Itulah kesetiaan seekor anjing, setia sampai mati atau setia sampai akhir. Tentu saja saudaraku sekalian, kalau kita bicara setia, itu ia setia sampai akhir. Kalau sampai pertengahan atau bahkan di awal, itu bukan lagi setia tetapi ingkar. Bagaimana dengan kita manusia, kesetiaan manusia? Saudaraku sekalian, gambaran yang paling ideal dari sebuah kesetiaan adalah hubungan suami istri. Dan itu pula yang kemudian menjadi gambaran yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat seperti hubungan suami dan istri. Jadi saudaraku sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin modern ini, di mana sebenarnya masalah-masalah rutinisme harian seharusnya lebih mudah, tetapi ternyata hubungan kesetiaan semakin rapuh. Dan kalau kita lihat hubungan suami istri hari-hari ini ketika COVID melanda, ternyata saudara itu sebuah ujian bagi sebuah hubungan keluarga, hubungan suami istri, dan tentu saja mungkin hubungan iman atau percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, mengapa sedemikian rapuh? Saya coba renungkan karena ekspektasi manusia tentang cinta atau tentang juga kalau kesetiaan kita dengan Tuhan ya, itu ekspektasi kita itu hal-hal yang baik. Kita lupa bahwa dalam kesetiaan itu ada ujian. Kita tidak berharap ada masalah di dalam hubungan rumah tangga ataupun ada masalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Dalam bayangan kita atau yang sering dikhotbahkan, kalau kita aktif ke gereja, kalau kita aktif persembahan, kalau kita aktif melayani, akan tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Sama juga kalau kita mencintai istri kita, kita mencintai pasangan kita, akan tidak ada masalah di dalam hubungan rumah tangga. Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Kesetiaan ternyata harus dan selalu melewati ujian-ujian, bahkan ujian yang berat, saudaraku sekalian. Kalau kita lihat di Alkitab, iman itu diuji sedemikian berat, dan itu kita bisa lihat kepada kisah Ayub. Saudaraku, di mana Ayub setia, tetapi kemudian semua harapan baiknya di dunia ini, yaitu harta benda dan keluarganya, termasuk kesehatannya, itu kemudian menjadi bermasalah atau bahkan lenyap. Tetapi disitulah ujian dari kesetiaan sampai akhir yang dijalani oleh Ayub, dan Ayub pada akhirnya tetap setia. Ada juga ujian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia ada di pembuangan di Babel, saudaraku sekalian, dan diharuskan untuk menyembah patung sembahan Raja Babel, Nebukadnezar. Oleh karena kelicikan orang-orang yang tidak menyukai daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya raja memberikan ultimatum
pada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dimasukkan ke dapur api. Tetapi saudaraku sekalian, bagaimana mereka dengan setia dan berkata, Allahku sanggup menyelamatkan aku. Tetapi seandainya Allah tidak menyelamatkan aku, sekali-kali aku tetap setia dan tidak menyembah sesembahan atau patung tuanku raja. Saudaraku sekalian, kesetiaan Anda, baik itu di rumah tangga, keluarga, maupun di kesetiaan kita secara iman kepada Tuhan, mungkin belum sampai ujian yang seberat yang dialami Ayub atau dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi COVID hari ini menguji kesetiaan kita. Ada satu bunyi firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk menutup renungan ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Saudaraku sekalian, Tuhan menuntut dan menginginkan, maka ada kata hendaklah engkau setia sampai mati, setia sampai akhir. Dan ada reward, yaitu mahkota kehidupan. Saudaraku sekalian, saya harap di hari-hari yang sulit ini, Anda dan saya tetap mendapat kekuatan anugerah Tuhan untuk tetap setia baik kepada keluarga kita, pasangan kita, maupun setia dalam iman kepada Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan mengingatkan kita semua. Amin. Tuhan berkati.